Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, sampai ketemu lagi kita di pertemuan kali ini ya. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai firewall ya. Ada kemarin firewall filter, nah dan juga firewall NAT ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai QoS ya. Nah, QoS itu adalah quality of service. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang QoS. Nah, atau teman-teman mungkin lebih mengenal dengan manajemen bandwidth ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi QoS itu adalah kepanjangan dari quality of service. Nah, jadi QoS itu sebenarnya mungkin orang-orang banyak mengenal dengan melimitasi bandwidth atau membatasi kecepatan bandwidth lah gitu. Nah, jadi sebenarnya QoS itu tidak selalu berarti pembatasan bandwidth itu dan tidak bisa memperbesar bandwidth ya. Nah, jadi dia tidak bisa memperbesar bandwidth. Misalkan nanti kita berlangganan internet dari ISP itu 20 mega gitu. Nanti kita buat di pengaturan QoS-nya 30 mega. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi QoS ini adalah cara digunakan untuk mengatur penggunaan bandwidth yang ada secara rasional gitu. Jadi kita nanti punya bandwidth atau berlangganan ke ISP kita 30 mega. Nah, kita bisa mengatur penggunaannya itu secara rasional gitu. Nah, nanti 30 mega itu kita bagi kemana gitu. Nah, seperti itu. Secara rasional. Nah, QoS bisa digunakan juga untuk mengatur prioritas berdasarkan parameter yang diberikan gitu. Jadi menghindari terjadinya traffic yang monopoli seluruh bandwidth yang tersedia. Nah, misalkan nanti kita punya bandwidth 30 mega. Nah, nanti setiap user itu bisa kita berikan prioritas. Nah, agar nanti bandwidthnya tidak dipakai oleh seseorang user saja yang sering mendownload, sering upload gitu. Nah, jika nanti ada seseorang yang download, nah nanti user lain jadi nggak kebagian bandwidth gitu. Jadi malah katanya jaringan kita lambat gitu. Makanya kita beri pengaturan QoS gitu. Nah, kita tidak dapat melakukan pembatasan kita tidak dapat melakukan pembatasan traffic yang masuk ke suatu interface ya. Nah, kemarin contohnya saya eh, ke komputer itu di Ether 2 gitu. Nah, kita tidak bisa mengatur pembatasan bandwidth yang masuk gitu. Nah, kita tidak bisa melakukan pembatasan traffic yang masuk terhadap suatu interface gitu ya. Nah, satu-satunya cara adalah melakukan kontrol dengan buffering ya. Jadi traffic yang masuk itu kita lakukan untuk kontrol buffering dengan menahan sementara atau melampaui limit buffer ya. Nah, jika paketnya melampaui limit buffer, akan dilakukan drop pada paket tersebut. Nah, jika paketnya TCP, paket yang di drop akan dikirimkan ulang sehingga tidak ada kehilangan paket data. Nah, cara termudah untuk melakukan QoS di router OS adalah menggunakan simple queue ya teman-teman. Nah, jadi nanti melakukan limitasi bandwidth itu ada yang simple queue, ada yang PCQ, dan ada Q3. Banyak metodenya. Nah, dengan simple queue kita bisa melakukan eh, limit baik TX rate. Nah, TX rate itu adalah upload klien. Nanti klien melakukan upload. Nah, itu bisa kita limit. Lalu download. Nah, lalu akumulasinya, upload plus downloadnya. Nah, gitu. Nah, itu adalah limitasi bandwidth. Nah, bagaimana teman-teman nanti bisa mengatur penggunaan bandwidth yang ada secara rasional ya, teman-teman semuanya. Nah, simple queue itu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat simple queue ya. Nah, simple queue. Nah, silakan teman-teman lakukan setting terhadap routernya. Nah, saya sudah lakukan basic config ya di router saya. Nah, ini saya lihatkan dulu. Nah, ini contohnya di Ether satunya sudah di HCP client ya. Topologinya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, Ether 1 ke internet dan Ether 2 ke komputer ya, teman-teman. Nah, Ether satunya sudah di HCP client, routernya sudah dapat IP, ping google.com ya. Oke, lalu saya sudah beri IP di Ether 2 ya. Nah, saya di sini tidak akan bahas lagi bagaimana cara
setting default config ya. Silakan teman-teman setting sendiri. IP-nya 10.1 saya sudah juga buat juga di HCP server ya. Oke. Lalu juga sudah ada firewall NAT. Nah, saya juga sudah buat firewall NAT ya. Nah, kan. Oke. Seperti ini rancangan saya adalah kita akan melimitasi seperti ini. Nah, nah, nah seperti ini. Contohnya, saya melimit. Nah, komputer saya itu downloadnya ini cukup kecil ya. Ini saya tingkatkan lagi. Contohnya 5 mega dah. Saya ingin melimit 5 mega. 5 mega download dan 2 mega upload gitu ya. 5 mega download dan 2 mega upload gitu. Nah, itu contoh skenario-nya. Nah, ini boleh saja ya, bebas tergantung teman-teman. Nah, berapa keinginannya gitu ya. Nah, tergantung nanti bandwidth yang ada gitu. Nah, misalkan nanti teman-teman eh, langganan bandwidth dari SP-nya 20 mega. Nah, nanti komputernya teman kasih 30 mega. Nah, itu tidak rasional gitu. Nah, bandwidth yang ada cuma 20 mega gitu. Jadi nanti teman-teman membagi bandwidth secara tidak rasional jadinya. Jadi ingat tujuan QoS ini adalah membagi bandwidth yang ada secara rasional gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu Simple Queue ya. Nah, seperti ini. Nah, silakan login routernya ya. Nah, seperti ini. Queue. Nah, saya di sini saya cek dulu IP komputer saya ya. Nah, teman-teman ambil di sini, cek dulu berapa IP-nya. Nah, ini IP-nya 192.168.10.254 ya. Nah, oke. Nah, Q tambah. Nah, limit PC 1. Limit PC 1 ya. Nah, silakan teman-teman pilih di targetnya ya. Nah, pilih targetnya. Nah, 192.168.10.1 ya. Nah, lalu dikasih di sini max limit. Nah, tadi saya ingin uploadnya 2 mega ya. Nah, uploadnya 2 mega, lalu downloadnya 5 mega. Nah, misalkan ini teman-teman mau kan di sini pilihannya hanya sampai 10 mega ya. Misalnya nanti teman-teman ingin 15 mega ya, silakan teman ketik aja manual di sini 20 M gitu. Oke. Lalu oke. Nah, lalu oke. Nah, sekarang kita tes. Nah, saya tes ya. Nah, kita tes speed test dari komputernya. Speed test. Nah, uji kecepatan. Nah, oke. Belum jalan ya. Sorry. 10.1.254 tadi ya. Oke, tunggu sebentar. Saya salah kasih IP. IP tadi 10.254 ya. Sorry, sorry. 10.1 saya buat 254. Nah, lalu kita Nah, ini contohnya. Oke. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini saya ganti ya komputernya. Saya ingin melimit PC saya yang satu lagi 253. Nah, karena komputer yang ini ada masalah, nggak mau dia. Nggak bisa jalan dia ya. Oke, saya ganti dengan 253 ya. Nah, lalu
Saya coba speed test di sini. Nah, ini komputernya. Nah, saya coba speed test. Lalu saya klik OK. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini saya membuat limitasi bandwidth 5 mega. Nah, di sini speednya mentok ya, 4,9 mega ya. Nah, sini teman-teman cek ada merah di sini ya. Ada merah di sini. Nah, lalu kita cek uploadnya, kita berikan upload 2 mega ya. Nah, kita cek uploadnya. Nah, dapatnya 2 mega ya, 1,9. Nah, ini juga merah ya. Nah, ini berarti kita sudah berhasil melakukan pemberian limitasi bandwidth atau pengaturan QoS ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kita simple queue itu targetnya seperti ini. Nah, targetnya adalah harus didefinisikan ya. Nah, targetnya bisa diisi IP network, rank atau interface ya. Nah, jadi bisa diisi dengan network, bisa juga diisi dengan IP address atau interface. Nah, teman-teman juga bisa melakukan multiple target gitu atau untuk lebih dari satu gitu. Misalkan seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita targetnya adalah satu PC ya gitu ya. Nah, misalkan kita ingin melimit lebih dari satu PC. Nah, kita tambah aja di sini gitu. Kita centang di bawah ini. Nah, kita masukkan IP-nya. Misalkan nih, saya mau limit yang 254 juga gitu ya. Nah, seperti itu. Ada dua buah targetnya. Nah, atau teman-teman ingin melimit networknya ya. Nah, teman-teman ingin melimit network gitu. Nah, teman-teman diubah saja gitu ya. Menjadi /24. Nah, /24. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebaiknya harus ditentukan. Nah, ini ada max limit ya. Nah, jadi max limit ya teman-teman. Nah, jadi max limit itu sebaiknya harus ditentukan karena di kondisi nyata tidak ada bandwidth yang unlimited ya. Nah, mungkin teman-teman nanti berlangganan internet. Nah, nggak ada bandwidthnya yang limited. Nah, misalnya berlangganan IndiHome ada yang up to 10 mega, up to 20 mega ya. Itu berarti itu limitnya, max limitnya. Berarti max limitnya adalah 10 mega gitu ya. Nah, jika max limit tidak ditentukan, bandwidth manajemen tidak berjalan dengan sempurna gitu ya. Nah, ini contohnya. Saya tadi sudah menentukan max limitnya. Di mana menentukan max limitnya? Nah, di sini target upload dan target download. Nah, max limitnya. Nah, berapa klien atau network itu kita limit gitu ya. Nah, ini saya melimit uploadnya 2 mega, uploadnya 2 mega dan downloadnya 2 mega gitu ya. Nah, jika tadi teman-teman cek tadi, di sini tadi ketika saya lakukan speed test ada yang berwarna merah ya. Nah, kalau ini dia hijau gitu. Nah, itu ada artinya ya teman-teman. Nah, di sini saya cek. Nah, hijau itu artinya penggunaan bandwidth digunakan 0 sampai 50% gitu ya. Nah, misalkan nanti saya limitnya 5 mega, nah berarti 0 sampai 50%-nya sedang digunakan gitu. Nah, berarti sekitar penggunanya sedang memakai sekitar 2 megaan trafiknya. Kalau dia bandwidthnya 5 mega gitu. Nah, kalau kuning, nah berarti 50 sampai 75%. Berarti pengguna sedang menggunakan bandwidth sekitar 2 sampai 4 mega gitu ya. Nah, jika merah, nah bandwidth digunakan mendekati maksimal limit gitu ya. Berarti mungkin teman-teman menggunakan bandwidthnya 4 mega, 5 mega. Nah, makanya dia simbolnya merah gitu. Nah, lalu juga ada destination ya, juga ada destination. Nah, teman-teman bisa melimit berdasarkan destination ya. Seperti itu. Nah, kalau kita cek tadi, limitnya hanya berdasarkan target saja. Nah, source address ya. Nah, source address. Nah, jadi teman-teman melimitnya berdasarkan source address gitu ya. Nah, seperti itu. Teman-teman, misalkan nanti di jaringannya ada service-service lokal gitu ya. Nah, service-service lokal misalkan server gitu. Jika teman-teman limit sebuah komputer, maka dia akan ke limit ke semua network. Apakah itu lokal, ke internet gitu. Nah, kita bisa saja membypass gitu. Trafik ke lokal itu tidak dilimit gitu. Nah, yang dilimit hanya ke internet saja gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa tentukan seperti ini. Misalkan kita cek ya, IP address. Nah, di sini saya IP lokalnya misalkan seperti ini. Nah, di sini ada server ya. Nah, saya catat IP networknya, copy. Nah, saya buat baru. Nah, limit.
limit lokal contohnya ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan isikan target ya. Targetnya sorry, teman-teman targetnya bebas. Nah, teman-teman isikan destination addressnya, berarti ke jaringan lokal gitu ya. Nah, max limitnya dikosongkan saja gitu. Nah, max limitnya dikosongkan. Nah, ingat ya teman-teman, simple queue ini dia pembacaan rule-nya sama dengan firewall, dia berurutan gitu. Nah, jika kita ada yang diprioritaskan, nah itu harus diletakkan di paling awal gitu. Nah, kita letakkan limit lokal ini di paling awal gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, baru nanti limit yang itunya di bawahnya. Nah, nanti jika ada pengguna yang melakukan koneksi ke jaringan 192.168.10.0, nah dia bandwidthnya tidak dibatasi gitu. Tetapi jika ke internet, nah tapi tiga targetnya 10 ke internet, nah itu dia dibatasi gitu teman-teman. Nah jadi ya pembacanya berdasarkan rule ya, rule-nya berurutan. Nah di sini ada nomornya ya, sama kayak firewall kemarin gitu. Nah seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, semoga teman-teman paham ya sampai sini. Nah di pertemuan kali ini kita akan membahas dulu mengenai simple queue ya. Nah simple queue ini adalah cara termudah bagaimana melakukan manajemen bandwidth di router OS gitu. Nah, semoga teman-teman bisa dan silakan dipraktekkan sendiri ya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Nah, untuk sesi kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.